Alhamdulillah ini kita sudah baru mulai ya. Jadi Alhamdulillah dengan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai seorang khalifah, yang salah satu visi misinya adalah istamar fil ard, ya, dalam rangka memakmurkan bumi. Memakmurkan itu artinya merawat, menjaga, memelihara, serta membudidayakan apa yang ada potensi di dalam bumi ini untuk kebutuhan manusia. Yang paling utama adalah tidak terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan. Baiklah, sudah kita akan membahas pada Zoom meeting siang hari ini. Topiknya adalah mendidik anak untuk mencintai lingkungan. Ya, kita dari Sri Foundation memang berkomitmen untuk sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat secara umum, tapi lebih khusus lagi kepada anak-anak ya, yang memang mereka adalah salah satu generasi yang harus diberikan edukasi yang lebih kuat lagi supaya mereka memahami betul bahwa salah satu tugas mereka tidak hanya menikmati lingkungan, tapi juga harus merawat, menjaga, dan mencintai lingkungan. Baiklah, Alhamdulillah 3 narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Roro, kemudian ada Mbak Indri dan Teh Karin, dengan 2 peserta yang saat ini baru bergabung, yaitu Mbak Ajeng, 3 ya, sekarang sudah masuk 3. Kemudian Mbak Nafisa dan Mbak Anes. Alhamdulillah. Untuk mengawali kita pada siang hari ini, sama-sama kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagai informasi awal barangkali juga ingin kami sampaikan bahwa kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita masing-masing 15 menit saja, karena waktu kita yang tidak terlalu panjang. Kemudian kita memberikan kesempatan nanti para penanya untuk bertanya. Tentu ada door prize yang ingin kita sampaikan. Nanti kita akan berikan kepada siapa saja yang bertanya. Kecuali narasumber ya, narasumber nggak perlu bertanya. Karena narasumber juga sudah dapat door prize, sudah dapat, insya Allah sudah disiapkan. Kecuali yang sudah dapat sebelumnya. Baik, tanpa panjang lebar, insya Allah kita akan mulai saja. Untuk urutannya, pembicara yang pertama, Ibu Roro dulu ya, berarti ya, atau siapa dulu nih yang? Iya, Pak. Ya, kita berikan kesempatan untuk pembicara yang pertama pada Ibu Roro, disilahkan, insya Allah. Minta bantuan untuk sharing presentasi ya, Pak ya. Ya, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Saya hari ini akan membahas tentang menuju hidup ramah lingkungan. Ya, coba di slide berikutnya, Pak. Jadi kalau kan di sini ada 3 pembicara ya. Jadi nanti hari ini saya bahas tentang permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi pada lingkungan kita. Nah, kemudian nanti Mbak Teh Karin dan Mbak Indri akan membahas tentang tema yang lainnya. Nah, sebenarnya saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa setiap orang itu kan dididik dengan latar belakang yang berbeda ya. Nah, kebetulan kita nih yang sudah usia-usia, mungkin saya dengan Teh Karin dan Mbak Indri mungkin generasinya udah agak berbeda ya. Tapi nampaknya mulai dari generasi saya dan generasi orang tua saya, itu ada perubahan cara mendidik orang tua, sehingga dampaknya tidak terlihat pada saat kami masih kecil. Jadi mungkin pada saat saya masih SD, kebetulan saya tinggal di Jakarta, itu saya masih bisa melihat Kali Ciliwung, misalnya yang airnya seperti Kali Malang sekarang gitu. Jadi nggak bening sih, tapi juga nggak hitam. Jadi masih digunakan untuk mencuci gitu. Nah,
Sekarang itu kita sudah mulai melihat bahwa kualitas air di kali itu sudah mulai menurun, misalnya mulai hitam gitu ya. Kemudian orang sudah tidak berani lagi untuk mandi cuci kakus di kali. Nah, sebenarnya kenapa sih hal itu terjadi? Mungkin pada saat kita masih kecil, kita mulai melakukan hal yang kita tidak tahu bahwa itu akan berdampak panjang gitu. Jadi kita mungkin terbiasa untuk dididik bahwa kita hanya melihat dalam jangka pendek aja. Nah, sementara ada hal-hal lain yang kalau seandainya kita lakukan, dampaknya itu ternyata baru kelihatan 10, 20, 30 tahun kemudian. Nah, sekarang saya ingin menekankan bahwa sebenarnya masalah terbesar kita adalah masalah berlebihan dalam konsumsi. Apakah itu konsumsi energi, transportasi, makanan, air, dan lain-lainnya. Jadi kita tidak memikirkan atau tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkan akibat overconsumption tersebut. Nah, sekarang ke slide berikutnya, Pak. Coba di situ ada, saya ingin memutarkan video. Ini didapat dari CNN Indonesia ya. Ini tentang judulnya Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Coba kita lihat dulu ya. Suaranya memang belum ada ya, Pak? Jadi ini ya mulai kedengeran tapi agak kecil memang. Jadi ini adalah gambar lautan kita yang penuh dengan sampah-sampah plastik. Kemudian ada juga ya ini di Teluk Jakarta. Ya, ini kalau seandainya kita menyelam ke laut, ini sampah-sampah plastik tuh banyak sekali yang tersangkut pada apakah itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian karang yang sedang sekarang. Nah, ini juga terumbu karang itu jadinya tidak, ini kan terumbu karang itu kan makhluk hidup ya sebenarnya, bukan batuan aja. Tapi mereka jadi karena pengaruh polusi air laut, dia jadi mati. Nah, ini di Bali. Di Bali itu setahun sekali selalu saja pada saat ada arus laut, jadi pantai di Bali itu kotor oleh sampah-sampah seperti ini. Namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke pantai Pink, harus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Ini pulau tak berpenghuni, tapi isinya sampah manusia semua. Sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. CNN Indonesia. Nah, ini juga sampah-sampah itu, sampah plastik kalau seandainya dia baik kembali ke presentasi ya Pak ya. Jadi sampah plastik itu kalau seandainya dia terpecah-pecah gitu, kemudian nanti akan menjadi kecil-kecil jadi mikroplastik dan dimakan oleh ikan. Kemudian ikannya kita makan, berarti kita makan mikroplastik.
Nah, ini baru banget, ini tanggal 11 Februari yang kemarin ya. Kalau seandainya rumahnya dekat Bekasi, itu di dekat kilometer 19 Jalan Tol Jakarta Cikampek, ada Kali Cijambe namanya, itu 500 meter panjangnya, itu penuh dengan sampah sesudah hujan deras waktu beberapa minggu yang lalu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang permasalahannya lagi, permasalahan sampah kita itu nggak cuma permasalahan di Indonesia aja, tapi sudah jadi masalah global. Karena sampah itu kan terbawa arus sungai, kemudian terbawa arus laut. Nah, di Samudra Pasifik itu ada arus laut yang kemudian membawa sampah sampai ke tengah-tengah itu yang warna biru. Jadi itu namanya Great Pacific Garbage Patch. Itu adalah sampah-sampah yang dikontribusi oleh negara-negara di sekitar Samudra Pasifik. Jadi ada Australia sebagian kecil ya, Indonesia, Filipina, Jepang, kemudian Vietnam, Cina, termasuk Amerika Serikat dan Amerika Selatan ya. Itu sampah-sampahnya kalau kebawa ke sungai dan terbawa ke laut, dia akan terbawa arus dan akan berkumpul di situ. Saat ini luasannya udah seluas negara Perancis. Dan yang yang memprihatinkan itu adalah Indonesia dituduh sebagai negara penyumbang sampah terbanyak nomor 2 ke Pacific Garbage Patch ini. Selanjutnya. Nah, kemudian kalau seandainya sampah kita itu sampai ke laut, itu dampaknya adalah seperti ini. Contohnya, ini penyu ya yang tersangkut sama jaring nelayan. Kemudian yang tengah itu adalah penyu yang pada saat dia masih kecil dia tersangkut dengan ini plastik pembawa bir, kayaknya pembawa minuman. Nah, kemudian dia ketika tumbuh besar dia nggak bisa melepaskan diri, dia nggak bisa datang ke ke dokter minta dilepasin kan. Nah, ketika tumbuh besar akhirnya jadi bentuknya seperti angka 8 gitu tempurungnya. Kemudian ini yang susah lagi adalah ini contoh kuda laut ya, kuda laut memegang cotton buds itu adalah foto di perairan Sumba, jadi di Indonesia. Nah, kemudian itu ya, burung-burung itu kalau seandainya melihat tutup botol, mereka menyangkanya makanan. Sehingga mereka, ini ada burung yang kalau seandainya kita buka perutnya, isinya tutup botol semua, bukan makanan. Selanjutnya. Ya, nah itu kan kalau seandainya kita buang sampah sembarangan ya. Oke, saya nggak buang sampah sembarangan kok, saya buang sampahnya di tempat sampah depan rumah. Terus ada tukang sampah yang ngumpulin. Nah, kalau seandainya kita udah mentaati aturan, buang sampah di tempatnya, kemudian sampahnya dibawa oleh dinas kebersihan. Terus apakah masalah selesai? Ternyata enggak. Kalau seandainya kita melakukan hal yang biasa pun, yang biasa kita lakukan, sampah-sampah kita itu seumur hidup kita, ternyata ketika dibawa oleh dinas, itu kan dibawa ke tempat pembuangan akhir ya. Nah, di tempat pembuangan akhir itu ya cuma ditumpuk aja begini. Ini contohnya adalah TPA Burangkeng di Kabupaten Bekasi. Nah, itu saya berfoto di depan sampah yang tingginya sudah 20 meter. Jadi sistem pengolahan TPA di Indonesia itu rata-rata hanya open dumping seperti ini. Open dumping itu artinya sampah ditumpuk aja pakai tanah merah, nanti tambahin, sehingga ketika sudah mencapai ketinggian tertentu, udah ditinggalkan, kemudian bikin tumpukan yang baru, begitu. Jadi nggak seperti misalnya kalau di Singapura itu sampah dibakar di insinerator, kemudian sisa debu yang dihasilkan oleh insinerator dibawa ke Pulau Semakau, kemudian dipakai untuk menumpuk pulau. Nah, kalau di Indonesia nggak begini aja ceritanya, kecuali mungkin ada beberapa TPA percontohan yang mulai membakar di insinerator. Tapi kalau seandainya kayak di sini di Bekasi itu ada 3 lokasi penumpukan sampah, Burangkeng untuk Kabupaten Bekasi, kemudian Bantar Gebang untuk DKI Jakarta, dan Sumur Batu untuk Kota Bekasi. Ya tipenya begini semua, sama. Malah kalau di Bantar Gebang itu tinggi sampahnya udah 40 meter, sama dengan tingginya Candi Borobudur. Jadi bisa kebayang ya kalau Candi Borobudur itu isinya sampah semua. Nah, itu silakan berkunjung ke Burangkeng. Selanjutnya, Pak.
Ya, ini cuma video aja sih, ngasih lihat anak saya tuh apa namanya tingginya 1,5, kemudian di belakangnya itu ada 20 meter sampahnya. Boleh, silakan dilanjut aja, Pak. Ke slide berikutnya. Nah, sekarang selain masalah tadi sampah yang secara total, kita juga punya masalah dalam membuang sampah makanan, ya. Padahal kita adalah negara penduduk Muslim terbesar di dunia, gitu kan? Jumlah penduduknya paling banyak dibandingkan negara lain. Harusnya tahu apa artinya mubazir, tapi ternyata kita nggak mengaplikasikan apa yang diajarkan, karena kita menyumbang sampah 3 ton. Sampah makanan ya, ini sampah makanan. Jadi kalau seandainya makan nasi gitu, kemudian nggak habis, ada sisanya. Nah itu dikumpulin itu, seluruh orang Indonesia itu sekitar 3 ton, sekitar 3 tonan. Dan terutama ini katanya kebanyakan kita menghasilkan sampah makanan itu biasanya pada saat ini resepsi. Jadi acara resepsi pernikahan atau misalnya ulang tahun atau apa, biasanya kita memproduksi sampah makanan itu pada saat acara itu. Lanjut, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kita masalahnya itu nggak cuma karena kita nggak cuma tentang masalah sampah ini yang kita yang menjadi masalah besar buat kita gitu ya. Nah sekarang sebenarnya masalah yang lain juga adalah selain masalah sampah, kita juga kurang peduli terhadap misalnya energi yang sudah ada untuk kita, misalnya air. Jadi kalau sana di situ gambarnya yang sebelah kiri itu ada yang misalnya ya udah air keran nyalain aja gitu, nggak berusaha untuk hemat air. Atau padahal di di bagian yang lain saudara kita itu ada juga yang susah dapat air. Bahkan yang di situ ada di daerah Bojongmangu, di Cibarusa, kalau di Kabupaten Bekasi itu nyari air aja harus ngambil air yang kalau seandainya kita ngelihatnya ih kotor banget sih, tapi sama mereka dipakai buat nyuci gitu karena mereka nggak punya pilihan lain gitu. Termasuk juga hemat listrik gitu ya. Nanti baru kerasa kita nggak hemat listrik pada saat listriknya mati. Padahal seharusnya kita harus ingat gitu tentang penekanan bahwa kita jangan bersikap mubazir terhadap terhadap apapun gitu. Jadi nggak cuma tentang masalah konsumsi, tapi juga tentang air, tentang listrik dan lain-lainnya. Lanjut, Pak. Ya, jadi saya di sini hanya membuka diskusi, membuka wawasan saja bahwa permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita itu sudah memprihatinkan. Sehingga seharusnya kita mulai sadar, kita mulai bertanya pada diri kita sendiri, apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya. Kalau seandainya kita nggak bisa mengubah misalnya satu dunia, seenggak-enggaknya kita berusaha untuk mengubah diri sendiri. Nah, tapi kalau seandainya kita melakukannya, seperti yang saya bilang di sini adalah don't do nothing, let's do something. Ayo kita coba perbaiki gitu. Tapi don't work alone, karena kalau seandainya kerja sendirian, rasanya kok bisa saja kita merasa aku kok sendirian. Jadinya nggak kerasa gitu. Apa sih yang dicapai? Makanya kerjanya bareng-bareng. Nah, bareng-barengnya mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Let's get our family included. Nah, mulai dari keluarga itu. Mulai dari siapa? Ya pasangan kita. Tapi di sini juga yang sangat penting adalah untuk anak-anak kita sebagai generasi di masa depan. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa. Tadi fakta-fakta membuka mata kita bahwa banyak persoalan di sekitar kita. Baik, tadi udah lebih dari 15 menit ya. Jadi saya mengingatkan nanti kepada narasumber selanjutnya untuk membatasi diri untuk tidak lebih dari 15 menit. Baik, yang kedua sesuai urutan kehadiran ya, berarti yang kedua kita berikan kesempatan kepada Mbak Indri Razak untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kesempatannya yang diberikan kepada saya dari Sri Foundation bisa berbagi cerita tentang bagaimana mendidik anak mencintai lingkungan ya. Saya sendiri sebenarnya masih belajar hidup minim sampah, jadi masih up and down. Cuman tips-tips yang saya bisa share di sini mungkin ada beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya kenapa sih mau hidup minim sampah gitu ya? Karena kalau kata ibu saya aja, kalau ngelihat hidup kita sekarang kok kayaknya repot banget gitu ya ngurusin sampah di rumah, nggak diikat aja di tas plastik kresek terus ditaruh aja di situ di tong sampah di depan rumah, nanti juga ada yang jemput kan gitu. Menghemat waktu ya, tenaga, dan mungkin itu yang selama ini kita lakukan gitu ya. Nah, itu mungkin pola pikir, cara didik generasi sebelumnya, asal kita sudah berusaha membersihkan tempat kita, ya itu sudah cukup gitu ya. Bersih tempat kita, ya sudah gitu. Padahal masalah bersih tempat kita belum tentu itu tidak menimbulkan masalah di tempat lain. Nah, ini yang menjadi penyemangat saya dan keluarga adalah ini ayat. Ini bisa ditemukan di 2 ayat dalam Al-Quran ya. La tufsidu fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kadang kalau udah lelah kayaknya ngurusin sampah atau ngingetin anak-anak atau mengajak lingkungan sekitar gitu ya, atau kita sendiri di rumah lagi kurang sehat atau apa sehingga kewalahan gitu ya, ayat inilah yang menjadi penyemangat saya gitu ya. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Jadi apapun itu saya niatkan ini sebagai amal ibadah gitu. Jadi itu yang saya dan suami juga coba ajarkan ke anak-anak saya. Mungkin kita tidak bisa membuat sesuatu yang signifikan atau melihat perubahan yang drastis, yang dahsyat di lingkungan kita, tapi setidaknya kita memulai dari keluarga inti kita dulu. Nah, kita di rumah juga cara kita mengarahkan anak-anak supaya mengerti permasalahan sampah ini adalah kita sering gitu memberi contoh kemana gambaran yang visual kemana sampah kita ini berakhir, seperti tadi yang Mbak Roro sudah tunjukkan ya gambar-gambarnya, foto-fotonya. Sebagian dari sampah yang kita hasilkan itu berakhir di TPA, tempat pemrosesan akhir. Yang kebanyakan di Indonesia seperti yang Mbak Roro ceritakan tadi, yaitu open dumping, hanya ditumpuk begitu saja tanpa penanganan khusus gitu ya, dan itu menyebabkan banyak sekali masalah lingkungan. Kami juga sama menunjukkan foto-foto seperti garbage patch yang tumpukan sampah di laut gitu ya, di pantai-pantai gitu ya. Jadi anak-anak jadi berpikir, wah ternyata kita harus lebih bijak gitu ya menangani sampah. Ini yang paling mereka itu ya, mereka langsung kasihan sama hewan-hewan ini kalau lihat foto ini gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak memang harus ada visual juga kalau bagi keluarga kita ya, supaya mereka ingat kalau kita membeli sesuatu dan saya nasihati itu mungkin akan menghasilkan terlalu banyak sampah. Namanya anak-anak ya. Saya ingatkan lagi bahwa sampah-sampah ini nggak bisa terurai, bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama dan bisa berdampak sangat negatif pada lingkungan. Nah, jadi sebenarnya tantangan bagi keluarga kami dan mungkin bagi sebagian besar orang, tantangan terbesar dalam proses belajar minim sampah itu adalah mengubah mindset atau pola pikir ya, karena kita ini terbiasa dengan hal yang convenient atau
mudah gitu, yang ringkas, yang cepat gitu ya. Sejak kita sebelum kita lahir malah gitu ya, semua banyak yang sekali pakai gitu. Jadi yang kita ingat adalah repot kalau mau mulai hidup minim sampah atau mengurangi pemakaian barang-barang yang sekali pakai gitu ya. Mikirnya aduh repot lama gitu, capek jadi 3 itu ya yang sering terucap, terpikir gitu ya. Tapi kalau kita memang sudah niat berbuat sesuatu yang Allah sukai, gitu ya, sesuatu yang baik, kenapa tidak? Jadi kita harus coba merubah 3 tadi itu dari repot lama capek menjadi ayo kita cegah, pilah dan olah. Nah, terus kalau lagi kendor lagi semangatnya, kembali lagi tadi mengingat ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tidak merusak di muka bumi gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mencegah sampah sekali pakai? Itu yang sering kita ajarkan ke anak-anak. Setiap kita belanja atau kita beli sesuatu, kita harus menjelaskan ke mereka ini akan menghasilkan sampah yang akan lama nggak ya terurainya gitu ya, gimana cara proses nanti selesainya gitu, proses penguraiannya, akankah benda tersebut merusak lingkungan gitu ya. Jadi kita coba cegah semua benda-benda sekali pakai ini yang ada di gambar ini ya contohnya, dan mengganti dengan alternatif yang lebih sustainable ya, yang lebih berkelanjutan. Nah, kita juga cara kita mendidik anak-anak tentang hidup minim sampah adalah dari pola belanja kita, dari habits belanja kita gitu ya. Yang dulu mungkin kita pergi belanja, pergi aja gitu ya. Siap pakai jilbab berangkat gitu, bawa dompet. Sekarang kita harus siapkan tas-tasnya, wadah-wadahnya, kita harus pikirkan belanja di mana yang bisa minim sampah gitu ya. Belanja di mana yang bisa curah sehingga kita bisa ditimbang di wadah kita sendiri gitu ya. Jadi memang perlu effort yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau sudah kita niatkan, bismillah gitu ya, terus kita usahakan, nanti anak-anak juga ikut. Kayak kemarin kita ke toko ini, yang di sebelah kanan, toko beberapa hari yang lalu ke toko Zero Waste, toko curah ya. Semua ini ditimbang di sana. Kita bisa beli sesuai kebutuhan kita dengan wadah dan tas kita sendiri. Itu sebelum berangkat saja persiapan untuk tas-tas dan wadah-wadahnya itu membutuhkan waktu sejam, plus persiapan semua yang lain ya, bawa anak-anak 4 gitu. Tapi anak-anak ikut bantu semua, kan udah tahu tas belanja mama di mana, terus wadah-wadahnya, botol-botolnya semua. Jadi nggak kerja sendiri lagi, karena sejak tahun 2018 kita sudah mulai belajar hidup minim sampah. Sekarang anak-anak sudah mulai mengerti dan bisa ikut serta gitu membantu. Kita juga setiap kita belanja pakaian kita coba membeli yang bahannya itu juga sustainable, yang jika sudah tidak dipakai lagi bisa terurai di alam gitu, dan kita bisa memakai tas belanja sendiri juga. Nah, itu teach kids sustainable shopping habits. Jadi anak-anak itu udah terbiasa dengan jajanan-jajanan yang pre-package, yang udah dibungkus-bungkus plastik gitu kan, yang sudah dibungkus kayak wafer gitu. Ya itu memang kesalahan kita sebagai orang tua juga gitu. Kita nggak memikirkan dampak jangka panjangnya. Tapi sekarang pelan-pelan merubah, membeli jajanan pasar misalnya dengan membawa wadah sendiri, atau kukus-kukusan aja buah-buah. Jadi sampah kulit-kulitnya itu bisa diolah dengan mudah dengan memasukkan ke komposter gitu ya. Jadi waktu kita nggak habis untuk memilah-milah sampah. Nah, kita ajarkan juga anak-anak untuk memilah sampah, sampah yang tidak bisa dikompos ya, kemudian kita salurkan ke bank sampah dan seterusnya. Jadi harus ada wadah-wadah di rumah sehingga mereka tahu sisa konsumsinya dimasukkan ke wadah yang mana, ke baskom yang mana. Nah, ini adalah contoh label aja yang kita pakai di rumah. Bank sampah, kerjasama RT kami dan bank sampah. Ini ada Hamida yang biasanya ikut pas nimbang-nimbang
sampah anorganik, dia biasanya selalu ikut dan semangat foto-foto juga. Kalau kakak-kakaknya biasanya lagi sekolah sebelum pandemi. Tapi ikut juga mensortir juga, ikut mensortir sama ibu-ibu yang lain. Nah, ini juga anak-anak tahu sekarang bahwa kalau habis masak-masak, minyak gorengnya itu kita taruh di botol-botol yang kemudian akan kita salurkan ke pengepul minyak jelantah untuk dijadikan biodiesel. Tapi kami sekarang juga jarang sekali menggunakan minyak, goreng-goreng deep fry itu jarang. Jadi hasil minyak jelantah kita selama setahun aja masih dua botol itu aja gitu ya. Jadi memang pola makan kita pun berubah gitu, lebih sehat sehingga tidak menghasilkan banyak sampah juga gitu. Ini udah dibahas sama Mbak Roro tadi bahwa sebagian besar ya sampah kita itu adalah dari food waste. Sedangkan banyak sekali orang yang masih kelaparan di Indonesia. Gimana menangani ini? Ya kita ajarkan anak-anak bahwa harus dihabiskan makanannya. Itu yang paling simpel. Ambil secukupnya. Kalau pengen nambah nanti boleh, tapi jangan terlalu banyak ngambilnya di awal. Ambil secukupnya. Kalau mau nambah silahkan kalau masih ada. Dan kalau ada porsi lebih, sebelum kita sentuh, kita bagi aja ke tetangga atau ke orang lain gitu. Kalau memang kita tidak akan memakan makanan itu. Atau kita bisa simpan di kulkas, misalnya kalau ada yang bisa disimpan. Jadi memang gimana pun caranya kita ajarkan anak-anak supaya tidak membuang makanan, ya, tidak mubazir. Nah ini contoh kita kalau sebelum pandemi masih makan di luar ya kayak gini seringnya gitu, benar-benar habis gitu ya, sampai kadang-kadang diliatin sama meja sebelah ini kok kelaparan apa-apa, sampai bersih banget gitu, sampai si tulang-tulang ayam atau tulang ikan kadang saya nggak mau tinggal, saya masukin ke Tupperware kosong. Ini banget lah kalau ibu saya ikut itu pasti udah dikomenin macam-macam, repot banget bawa macam-macam kalau mau jalan-jalan sama Indri. Cuman ya itu saking nggak mau itu berakhir di TPA gitu ya, saya suruh anak-anak titip ini di tas kamu Tupperware gitu, itu buat nanti tulang-tulang atau apa daun-daun pembungkusnya gitu ya, yang bisa kita komposkan di rumah. Karena kalau kita tinggal di restorannya aja, ya saya yakin kemungkinan besar akan berakhir di TPA. Kemudian kami juga ikut sertakan anak-anak, ya sekeluarga lah, suami juga mengolah sampah atau sisa konsumsi organik kami. Kita lebih sering pakai komposter dan lubang resapan biopori, cuman pernah juga nih bikin ekoenzim, tapi nggak terlalu expert saya karena memang belum mencoba lagi. Tapi ternyata tadi setelah bincang-bincang sama teman-teman tadi pagi ada sesi Zoom juga, ekoenzim luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Jadi itu harus kita telusuri juga. Nah ini foto-foto contohnya hidup minim sampah itu harus tim ya, bikin lubang biopori itu tugas suami. Saya tinggal masukin aja. Anak-anak di sini, maaf mukanya ditutupin pagi-pagi banget, belum pada pakai jilbab. Mereka seneng aja main tanah gitu ya, masukin ke ember, kompos, aduk-aduk. Apalagi Hanifa paling suka ya, nggak ada jijik sama sekali. Nah ini kalau lagi pot-potnya atau ember-embernya penuh, lagi ada ruang kosong di taman kecil kita, kadang kita timbun aja kalau lagi buru-buru juga ya, cara tersimpel mungkin untuk kompos. Ini amazing ya, luar biasa, Masya Allah. Kita ajarkan anak-anak, kita lihatkan hasilnya, karena mereka ikut serta, jadi mereka bisa melihat proses dari kulit-kulit sayur dan buah gitu ya. Kita masukin ke ember, campur dengan daun-daun kering gitu dan tanah lagi gitu ya. Setelah penuh kita tutup, tunggu selama 3 bulan. Hasilnya ini pupuk ya, black gold kalau kata orang bule. Jadi emang pupuk yang subur banget gitu. Kita tanam apa aja di depan rumah kita itu insya Allah ya, itu bakal tumbuh subur. Jadi itu teman-teman sedikit beberapa
pengalaman kami di rumah tentang hidup minim sampah, masih belajar, masih ada ups and downs-nya. Jadi jangan putus semangat, yang penting kita terus melakukan walaupun sedikit demi sedikit, yang penting konsisten, dan kita harus bergerak bersama supaya terlihat dampak positifnya. Ya, bismillah, semoga kita mau mencoba. Bagi yang belum mencoba, silahkan mencoba. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa ya, memberikan inspirasi buat kita, buat anak-anak yang tadi langsung dipraktikan ya. Alhamdulillah nih pas 15 menit kurang lebih, kurang 1 menit ya. Jadi tadi pas berarti, tadi kelebihan 1-2 menit, ini kurang 1 menit. Jadi pas 30 menit berdua. Terima kasih, ini luar biasa ya, memberikan gambaran bagaimana kita mengajak anak-anak untuk bisa terlibat langsung mencintai lingkungan, ya, menjaga lingkungan dan sebagainya. Kita masih ada pembicaraan ketiga. Ini Mbak Karina. Kalau yang 2 tadi saya lupa tidak memperkenalkan, tapi memang sudah biasa sih ya, jadi saya tidak memperkenalkan lagi. Karena sudah beberapa kali ikut Zoom, mungkin juga peserta yang hadir juga sudah beberapa kali bertemu dengan 2 narasumber sebelumnya. Jadi, tapi saya tetap akan sampaikan. Yang pertama, Bu Roro tadi adalah salah satu pendidik lingkungan hidup. Ya, beliau memang konsen dalam masalah lingkungan hidup dan juga menjadi penggagas untuk bank sampah atau sedekah sampah di wilayah di mana Bu Roro tinggal. Dan itu mengajak masyarakat tetangga untuk bisa melakukan kegiatan sedekah sampah yang uangnya dikumpulkan untuk kegiatan warga sendiri. Yang kedua tadi, Mbak Indri adalah salah satu pegiat, ya, beliau adalah pegiat hidup minim sampah, ya, hidup minim sampah di Pekanbaru, ya, Pekanbaru di Riau. Kebetulan memang domisili beliau di Riau. Alhamdulillah tadi sudah memperlihatkan bagaimana kepada kita. Dan yang ketiga, ini insya Allah Teh Karin, domisilinya di Bandung ya saat ini Teh ya. Betul. Kebetulan beliau adalah salah satu praktisi homeschooling dan praktisi yang lainnya lah. Nanti kita coba lihat kira-kira. Ya, tapi beliau memang sangat konsen juga untuk kegiatan mengedukasi anak-anak salah satunya. Dan ketiga narasumber ini memang luar biasa, pernah sama-sama berkumpul di satu tempat yang konsen juga terhadap persoalan-persoalan tidak hanya lingkungan, tetapi juga masyarakat secara lebih luas. Kita masuk ke materi yang ketiga. Kepada Teh Karin, silahkan untuk bisa menyampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair untuk Pak Qadir ya, yang sudah memberikan kesempatan, dan juga untuk teman-teman Sri Foundation. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, sangat bersyukur ya kita bisa berkumpul di sini untuk membahas tentang lingkungan, tentang sampah. Topik yang mungkin bahkan di kalangan ibu-ibu praktisi parenting sekalipun itu masih menjadi semacam sesuatu yang ditakutkan ya. Mereka takut datang ke ini mah curhatan aja, teteh saya belum siap teh, jadi saya nggak datang deh. Ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Teh Indri ya, untuk sama Mbak Indri, bahwa memang butuh effort ya, tapi kita mengharapkan bahwa dengan kita melakukan langkah kecil yang bisa kita lakukan sekarang, impact-nya akan besar di masa depan gitu. Saya mungkin di sini akan lebih fokus kepada bagaimana cara menanamkan nilai yang sesuai dengan arahan dari tim panitia, karena saya sendiri pun hanya praktisi pemula ya, saya belum menjadi penggerak gitu ya, saya hanya menjadi penikmat dari fasilitas yang sudah diberikan para penggerak. Jadi kami memang salah satu
apa ya yang menjadi alasan ya milih kontrakan di tempat yang sekarang ini adalah karena di lingkungan RT-nya ada pengolahan sampah ya, ada Krepko, jadi udah ada aplikasinya. Barangkali nanti kalau ada yang mau mencari tahu ya, Krepko bisa dicari di Instagram ya. Jadi itu memang kami sudah biasa memilah sampah ya, memilah sampah dan kemudian mereka yang mengolah sampai kemudian tidak ada sisanya. Saya sendiri tidak tahu detail, tidak sedetail Mbak Indri dan Bu Roro ya dalam menjelaskan tentang sampahnya itu sendiri, karena kami betul-betul tinggal, wah Masya Allah kami mah tinggal memilah saja gitu ya. Kemudian mereka yang mengolahnya gitu, dan kemudian dari hasil sampahnya itu ada poin-poinnya, dan kita juga suka dapat bonus sayur lah, bonus apalah segala rupa gitu ya. Jadi memang sebetulnya ini sangat-sangat mungkin untuk dilakukan, walaupun tadi ya memang kita butuh bergerak bersama-sama gitu untuk menjalankan ini semua. Sekarang tentang menanamkan nilai-nilai keluarga ya. Pertama yang harus kita perhatikan dulu adalah tadi sudah banyak sebetulnya sudah disebutkan adalah tentang bab keteladanan. Jadi kalau kita sharing-sharing tentang mendidik anak ya, mendidik anak itu kan seperti kita mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi kalau di bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, Syekh Abdullah Nasih Ulwan itu menyampaikan bahwa orang yang kemudian mengajarkan sesuatu kepada anaknya tanpa dia memberikan keteladanan yang baik, itu seperti orang yang berada di dalam permasalahan yang tidak pernah ada ujungnya. And this applies for many things gitu ya. Bukan hanya tentang sampah saja, tapi tentang menanamkan nilai semangat belajar kepada anak ya. Terus menanamkan nilai misalnya jangan malas-malesan di rumah, atau menanamkan nilai keislaman supaya anak-anak rajin sholat, rajin ibadah dan seterusnya. Kita mulai dengan bab keteladanan gitu. Nah, kemudian yang kedua, tapi keteladanan saja tidak cukup gitu ya, karena ada juga gitu ya contoh-contoh di mana para orang tuanya itu masya Allah gitu ya, solih-solihah gitu ya, tapi qadarullahnya bisa jadi ternyata tidak sampai gitu ya kepada anak-anaknya, karena memang nilai-nilai moral ya, moral, keimanan itu bukan sesuatu yang genetik gitu turunnya gitu, tetapi itu sesuatu yang memang harus kita didik gitu. Kalau misalnya kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bahkan membuat rangkaian ya, di salah satunya di dalam Quran surah Luqman, dari mulai ayat 12 sampai ayat 19 itu isinya tentang bagaimana cara Luqman mendidik anaknya gitu. Sehingga bukan hanya keteladanan saja yang dibutuhkan tadi, tapi juga bagaimana kita ingin ada proses yang kita lakukan untuk menasehatinya. Nah, yang keduanya, poin kedua setelah keteladanan tadi adalah bagaimana kita bisa menyentuh hati anak-anak itu dengan lemah lembut, menjaga hubungan dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Quran surah Ali Imran ya, ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya gitu ya, dengan rahmat Allah lah engkau dapat berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalaulah kalian berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh darimu begitu ya. Jadi memang salah satu prinsip kita dalam mengajak orang dalam kebaikan itu adalah berlemah lembut, menjaga hubungan yang baik dengan anak gitu. Kalau hanya keteladanan saja gitu, belum tentu anak-anak itu nanti akan mengikuti kita. Jadi misalnya nih gitu ya, kita punya keteladanan misalnya rajin, ada orang tua ya, misalnya orang tuanya rajin ngaji gitu ya. Orang tuanya kemudian kalau berkata lemah lembut, orang tuanya itu rajin gitu ya, dan seterusnya. Tapi orang tuanya ini nggak dekat sama anak gitu. Rajin itu ya rajin sendiri aja gitu. Rajin ngaji. Kayak misalnya ini sedikit contoh misalnya. Banyak forum-forum, kadang-kadang di forum pengajian ya, pengajian ibu-ibu begitu ya. Ibu-ibunya rajin ngaji, bawa anak-anak gitu. Tapi yang mirisnya adalah ibu-ibunya datang ke sana, ngaji, mendengarkan ceramah, mendengarkan Al-Quran, tapi kemudian anak-anaknya dikasih games. Jadi anak-anaknya itu ngumpul gitu, pada duduk gitu ya, upuk gitu ya. Jadi di satu sisi ada keteladanan dari orang tuanya. Orang tuanya tuh ngaji, orang tuanya tuh belajar, orang tuanya tuh mendengarkan ceramah. Tapi kemudian ada koneksi yang tidak tersampaikan tadi kepada anak gitu ya, sehingga walaupun orang tuanya baik, anaknya tidak serta-merta akan mengikuti gitu, missing link-nya di mana gitu. Nah, yang kedua tadi gitu ya, tentang menjalin hubungan yang baik, hal tersebut menjadi urgen karena pengaruh luaran itu banyak, pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan pada anak itu banyak, kayak misalnya tadi ya, contoh misalnya
ibunya sudah ngasih tahu, ayo nak duduk di sini gitu ya, mendengarkan. Tapi dia lebih terpengaruh sama temannya gitu. Kenapa? Karena ternyata buat dia attachment-nya lebih tinggi kepada temannya dibandingkan kepada ibunya. Nah, dan ini yang membutuhkan waktu ya, membutuhkan proses dan membutuhkan waktu bagaimana agar anak itu dia lebih attach kepada orang tuanya gitu ya. Tentunya menjalin hubungan yang baik ini membutuhkan langkah-langkah lah. Misalnya gitu ya, dimulai dari bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu dia bisa cinta dan betul-betul sayang sama orang tuanya. Berarti ada waktu yang harus dialokasikan gitu ya. Waktu ini nggak harus 24 jam, nggak harus juga karena ada saja gitu ya para ibu bekerja yang tetap dia bisa maintain kepada anak-anak, tetapi bagaimana caranya waktunya itu berkualitas gitu pada saat membangun hubungan sama anak tadi. Apakah misalnya gitu ya, setiap kali waktu membersamai anak ya sudah yang lainnya dilupakan dulu ya, gadget-gadget ditinggalkan gitu ya, pikiran-pikiran tentang rapat-rapat, pekerjaan-pekerjaan semuanya dilupakan dulu supaya bisa engage sama anak itu. Sehingga ketika anak-anak itu sudah dekat tadi ya, muncul rasa sayangnya, muncul rasa cintanya begitu ya, insya Allah akan muncul rasa sikoh gitu. Karena sebetulnya itu adalah prinsip dakwah ya. Prinsip kita kan ngajakin anak tuh kayak kita sedang berdakwah. Ya, kita ingin menyentuh hati anak, maka ketika kita ingin anak-anak itu mendengarkan nasihatnya kita, begitu ya, maka kita harus menjalin hubungan dengan baik itu tadi. Nah, ketika rasa cinta itu sudah muncul, maka insya Allah rasa sikoh itu akan muncul. Sikoh itu gabungan antara rasa yakin, cinta, percaya, yang kalau ibunya ngomong A, ya dia akan ngikutin, dia akan A. Ayahnya ngomong B, maka dia akan ngikutin juga B. Nggak peduli teman-teman yang ngomongin apa gitu ya. Terutama untuk anak-anak usia dini ya, di mana mereka memang masih sangat-sangat pure, sangat-sangat murni. Nah, itu betul-betul masa-masa yang sangat golden time banget lah untuk kemudian menguatkan hubungan sama orang tua, sehingga apapun yang dilakukan sama teman-temannya nanti gitu ya, dia nggak akan terlalu peduli gitu ya. Kalaupun dia concern, dia akan balikan lagi kepada orang tuanya gitu ya. Kayak misalnya jalan gitu ya, jalan keluar sama anak-anak gitu ya, ngelihat orang kemudian kok buang sampah sembarangan di mana-mana. Itu kan anak-anak udah langsung, nggak bagus ya buang sampah sembarangan gitu kan. Dia pasti tidak akan mengikuti itu karena sudah terbiasa di rumah. Atau misalnya gitu ya, pergi main ke tetangga gitu. Kemudian di tetangga itu nonton film yang tidak senonoh gitu misalnya ya, tidak ini. Tapi karena sudah dibangun benteng di rumahnya, maka insya Allah dia tidak akan terikuti begitu. Nah, sehingga hubungan ini yang perlu. Karena kan manusia itu, apalagi kalau anak-anak ya, mereka akan mencari role model ya. Mereka akan mencari role model, siapa sih yang akan mereka tiru gitu. Nah, ketika hubungan tadi baik sama orang tua, maka mereka akan menjadikan orang tuanya sebagai role model. Sehingga keteladanan sama hubungan yang baik ini seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya dalam menanamkan nilai-nilai tadi. Kalau hanya keteladanan saja tanpa hubungan yang baik, boleh jadi anaknya nanti nggak akan ngikutin orang tuanya, tapi dia akan ngikutin sama orang-orang yang dia dekat. Apakah itu dia dekat sama, nggak tahu, sama ART-nya kah? Apakah dia dekat sama teman-temannya kah? Apakah dia dekat dengan nenek kakeknya kah? Gitu ya. Dia akan cenderung mengikuti orang-orang yang dia adore tuh, gitu ya. Jadi yang orang-orang yang dia memang ngefans banget lah, gitu ya. Kemudian yang kedua, tapi kalau misalnya tadi hanya dekat saja, tapi keteladanannya kurang, gitu ya. Misalnya orang tuanya ngajakin buat, ayo ngaji ya, ngafalin Quran, gitu. Tapi orang tuanya sendiri nggak ngafalin Quran. Nah, di sana yang berat, gitu. Makanya kadang-kadang komplain yang suka diterima itu adalah, saya sudah masukin anak-anak saya ke sekolah tahfiz, gitu ya, tahfiz Quran. Tapi ternyata buat dia tuh berat banget, dia nggak mau ikutan kelas tahfiz, padahal sudah masuk usia SD, gitu misalnya. Nah, usut punya usut, ternyata memang orang tuanya tidak menghafal Quran, gitu. Sehingga dia tidak melihat adanya korelasi antara apa yang disampaikan orang tua dengan apa yang dia diperintahkan melakukan, gitu. Padahal yang harusnya lebih wajib menghafalkan Quran itu adalah orang tuanya yang sudah berusia baligh, bukan anaknya, gitu. Anaknya masih kecil sebetulnya ya. Ibaratnya kalaulah wafat pada saat masih anak-anak tuh pasti masuk surga. Orang tuanya yang tadi nyuruh-nyuruh gitu ya untuk ngafalin Quran gitu. Nah, orang tuanya yang sebetulnya lebih memiliki kewajiban buat menghafalkan Quran. Jadi itu baiknya dua hal tadi. Nah, kemudian yang ketiga ya, dalam kita menanamkan nilai-nilai keluarga apapun itu kepada anak-anak, jauhkan distraksi-distraksi ya, distraksi-distraksi yang bisa
mengacaukan fokus mereka gitu ya, terutamanya mungkin untuk anak-anak usia dini. Saya banyak banget concern kan masih kepada anak-anak usia dini ya, yang mereka sebetulnya masih mudah untuk berbelok-belok gitu ya terhadap nilai-nilai yang akan mereka kembangkan gitu. Kayak misalnya contoh distraksi begini, kita mengajarkan anak pakai menutup aurat begitu ya, tapi kemudian di sisi yang lain gitu ya, jangan kita lah orang. Ya, ada orang-orang yang misalnya dia mendidik anaknya buat menutup aurat. Anaknya misalnya sudah masuk usia 9 tahun, 10 tahun ya atau 8 tahun bahkan ya sudah mau masuk ke usia balik. Kemudian anaknya diajarkan untuk menutup aurat dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain dia ngasih tontonan Frozen gitu ya. Kemudian ngasih tontonan apa yang sekarang lagi booming itu kartun itu Raya and the Dragon atau apalah, saya sampai dapat di grup linknya itu sampai berkali-kali ya dari forum, berbagai forum gitu ya, katanya bagus banget dan seterusnya. Saya ngeliat, aduh pakaiannya aja kayak gitu ya, gimana dikasih lihat ke anak-anak gitu. Kemudian belum lagi berbagai film Disney dan seterusnya gitu ya. Banyak orang tua kadang-kadang berpikir, oh nggak apa-apa lah ngasih kayak gitu. Padahal secara alam bawah sadar gitu ya, tokoh-tokoh yang diperkenalkan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar dan mereka akan melihat itu. They will look up to them gitu dan menjadikan mereka sebagai contoh, dan itu nanti akan jadi distraksi gitu. Ya, jadi akan distraksi. Mereka sebetulnya akan ngikutin siapa yang harus mereka contoh, siapa yang harus mereka teladani dalam kehidupannya gitu ya. Nah, contoh distraksi yang lain adalah misalnya ya, salah satu tanggung jawab orang tua yang kadang-kadang dilupakan ya karena ada budaya guyub di Indonesia gitu ya, adalah memilihkan teman-teman yang baik. Jadi kalau dulu gitu kan ya, kita nggak tahu sih kalau saya dulu diajarinnya jangan pilih-pilih teman ya, jangan pilih-pilih teman. Tapi ternyata ketika mempelajari tentang ini ya, di buku Tarbiyatul Aulad fil Islam itu, para syekh dari dulu dan juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'in di generasi mereka tuh sudah sangat biasa untuk memilihkan teman bagi anak-anaknya gitu. Karena itu nanti akan menjadi distraksi gitu. Artinya kita minimal kita akan memilihkan teman-teman yang baik sebagai sahabat dekatnya mereka. Dan itu bisa kita lakukan ya dengan cara memperkenalkan dari mulai awal gitu. Jadi kadang-kadang kan suka ada yang curhat, bingung, anak-anak saya butuh sosialisasi tapi teman-teman di tetangganya begini begitu, bahkan ada yang sampai terjerumus dengan pornografi gitu ya, bahkan sampai ya macam-macam lah begitu. Nah, tanggung jawab orang tuanya, makanya kemudian oh ya udahlah nggak apa-apa kita bikinin play date gitu ya, walaupun mungkin effortnya lebih besar, harus pergi ke suatu tempat, harus pergi ke temannya yang kemudian memang di situ ada anak-anak yang baik gitu ya, yang kemudian bisa dijadikan teman. Jadi kita meminimalisir distraksi tersebut gitu ya. Contoh distraksi yang lain misalnya, kita ingin mengajarkan anak-anak Al-Quran, apa distraksinya Al-Quran gitu ya. Contohnya ya kayak misalnya apakah itu games ya, apakah itu kemudian musik. Nah kadang-kadang yang menjadikan penanaman nilai itu terhambat adalah budaya atau kebiasaan yang ditanamkan sendiri sama orang tuanya gitu ya. Kayak misalnya sekarang ini eranya PJJ ya, banyak sekali pembelajaran jarak jauh, sehingga konsultasi atau curhatan terkait anak-anak yang bingung terkait orang tua ya, yang bingung terhadap ini anak-anaknya lagi PJJ belajar, tapi kemudian setelah belajar selalu minta main game, selalu minta main ini, main itu, karena dia pegang gadget tadi gitu ya. Nah, pertanyaan sebelumnya adalah siapa yang memperkenalkan itu terlebih dahulu gitu ya. Jadi distraksi-distraksi itu gitu. Kalau ngajakin ngafalin Quran susah, tapi kalau ngajakin main games gampang gitu. Nah, itu kan sebetulnya memperkenalkan orang tuanya juga gitu ya. Jadi nih setiap kali kita memberikan menanamkan nilai kepada anak, jauhi anak-anak itu dari distraksi yang bertolak belakang gitu ya sama nilai yang ingin kita tanamkan gitu ya. Apalagi kalau dijadikan reward gitu. Kadang-kadang ada juga yang dijadikan reward gitu. Boleh main games kalau kemudian sudah menghafalkan 10 ayat gitu. Itu kan agak-agak bertolak belakang ya. Di satu sisi di dalam Al-Quran disampaikan walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, orang-orang beriman itu yang menjauhi hal-hal yang melalaikan. Tapi kemudian setelah ngafalin Quran dikasih rewardnya buat main games. Jadi kan bertolak belakang gitu ya. Dan kemudian dikaitkan dengan yang lingkungan ini juga ya, dengan tema lingkungan ini, nilai yang kita tanamkan apa, ya sudah kemudian kita cari. Saya nggak tahu kalau untuk lingkungan distraksinya apa ya. Belum pengalaman soalnya. Kami masih cenderung lurus-lurus saja, belum menemukan apa distraksinya terkait sampah ya, terkait pengelolaan sampah. Nah, itu yang ketiga ya, mengurangi distraksi. Kemudian yang keempat,
ajarkan anak-anak tuh pemahaman bertahap sejak dini ya, tentang penanaman nilai. Bukan hanya sekedar keteladanan ya, bukan hanya sekedar kita menjaga hubungan, tapi juga secara penanaman. Kadang-kadang gitu ya, ada tipe-tipe orang tua yang dia itu lupa bahwa anak itu butuh belajar. Kayak misalnya sudah dibiasain sholat kok dari dulu gitu ya, sudah dibiasain sholat dari dulu dan menganggap anak-anak akan fine saja. Sehingga ketika dia usia 5 tahun, 6 tahun gitu ya, ketika dia sudah punya teman-teman dan seterusnya, dia nggak paham kenapa sih dia harus sholat. Ya dia sholat sih, tapi dia nggak paham kenapa harus sholat. Ketika dia masuk ke sekolahan, tidak ada proses pembiasaan di sana, boleh jadi lost nantinya di sananya gitu ya. Sama hal juga misalnya tentang sampah tadi ya, misalnya tentang sampah. Kalau kemudian tidak diberikan pemahaman, boleh jadi oke, dia memilah sampah ketika lagi di rumah. Oke, dia mengelola, dia bisa berhemat air dan seterusnya ketika ada di rumah. Tapi ketika tidak diberikan pemahaman, maka boleh jadi ketika di luar nanti dia akan lost begitu. Nah, sama halnya juga dengan Al-Qur'an gitu. Nah, kadang-kadang yang nerima komplain itu, aduh anak saya gimana ya, saya udah dimasukin dia ke sekolah Islam gitu ya, sudah masukin ke sekolah Islam dari SD sampai SMA. Tapi kemudian pada saat kuliah dia nggak mau ngaji gitu ya, nggak suka sama Al-Qur'an. Boleh jadi pada selama ini dia menghafalkan Quran ya karena disuruh menghafal gitu. Tapi dia tidak tahu kenapa sih dia harus menghafalkan Al-Qur'an gitu ya. Nah, ini tadi ya dia step by step ya. Pada saat kita mau memberikan pemahaman tadi, pemahaman itu insya Allah akan masuk ketika ada keteladanan dan juga ada hubungan yang baik tadi gitu. Nah, keempat proses ini gitu mungkin akan membutuhkan proses menahun gitu ya, karena kan nilai-nilai keluarga itu banyak ya, baik itu nilai Islam, akhlak Islami, kemandirian dan seterusnya, sehingga harapannya gitu ya dalam proses kebertahapannya para orang tua itu tidak buru-buru tuh tidak terlalu berekspektasi harus cepat gitu ya, sehingga kalau kemudian anak gagal kemudian akhirnya jadi marah gitu ya, atau kemudian akhirnya jadi jadi gini intinya, sebelum anak-anak ini saya agak-agak ini karena harus cepat ya 15 menit, khawatirnya begini, kalau kemudian ada tahapan yang terlewatkan, alih-alih kemudian nasihat itu tersampaikan, boleh jadi dia justru akan bikin anak-anak menjauh gitu. Seperti misalnya gitu ya, ada situasi kondisi di mana anaknya sudah remaja, sudah SMA, tapi sudah terlanjur lah dia itu sudah edik dengan gadget lah, dengan segala rupa, sehingga orang tuanya ngomong tuh sudah nggak didengar. Nah, ketika konsultasi ini gimana gitu kan ya? Nanti dulu ngurusin gadgetnya, sekarang perbaiki dulu hubungan baik dengan anaknya gitu. Jadi setelah selesai hubungan baik sama anaknya, sudah tidak ada beban lagi, baru kemudian nasihat itu bisa masuk. Jadi tahapannya seperti itu gitu ya. Atau misalnya gitu ya, mungkin ada bab keteladanan orang tua yang kurang gitu. Selama ini orang tua ini keteladanannya kurang baik gitu ya, di rumah walaupun dia ada di rumah tapi kerjaannya marah-marah terus gitu ya, sama anak kemudian tidak menunaikan haknya juga, sehingga kemudian anak-anaknya tidak terlalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya gitu ya. Mungkin itu ya sedikit, Allahu a'lam bishawab. Kali ini pas ya 15 menit Pak Qodir, insya Allah moga-moga dari yang disampaikan tadi ada yang bisa bermanfaat ya bagi kehidupan kita sehari-hari, dan kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Lengkap sudah materi kita, 3 materi yang memang luar biasa saling melengkapi. Materi pertama tentang fakta yang membuka mata kita bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan yang ada di hadapan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan contoh dan kebersamaan bersama dengan keluarga dan anak untuk bisa bersama-sama menjaga lingkungan. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya pendekatan menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak, kepada keluarga, tentu dengan landasan yang kuat ya, sehingga anak-anak tidak hanya diberikan keteladanan tapi juga harus diberikan pemahaman yang lebih terhadap sebuah persoalan, sehingga dimanapun mereka berada mereka mampu mengimplementasikan setiap kebaikan-kebaikan yang sudah mereka terima, kemudian mereka juga bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Luar biasa ini 3 pembicara siang hari ini sampai pukul 2.41 sekarang ini. Kita memberikan kesempatan kepada
para peserta yang hadir bisa bertanya melalui chat atau langsung dengan mengacungkan tangan. Kita punya waktu sekitar 18 menit ke depan untuk masih ada waktu. Nah, sebelum bertanya, mungkin saya ingin share. Kita nggak ada quiz ya sekarang ya. Ya, silakan kalau mau bertanya sambil menunggu. Ada para peserta? Wah, saya menyapa dulu. Silakan para peserta yang hadir sekarang bisa dibuka videonya biar bisa kelihatan semuanya ya. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya menyapa nih ada Mbak Kusuma Hapsari, nah, orang Bogor. Silakan kalau mau bertanya mungkin. Kebetulan kita narasumbernya lengkap, luar biasa. Atau silakan yang lain. Mungkin bisa ini juga Pak, apa namanya, kalau yang sudah melakukan, misalnya di rumah sudah mulai memilah sampah atau apa namanya, membuat kompos gitu, mungkin bisa sharing juga apa sih yang kendala yang dihadapi gitu, terutama terkait dengan keluarga, karena biasanya ada juga yang misalnya ibu-ibu tuh suka ngumpulin ini kan, memilah sampah recycle, tapi bapak-bapaknya ini ngapain sih ibu-ibu ngumpulin apa namanya sampah gitu kan, biasanya suka kayak gitu juga. Iya. Baik, sebelumnya mungkin ada yang bertanya ini di kolom chat. Jadi boleh nanti kalau misalkan ada di antara para peserta yang memiliki pengalaman, bisa share di sini pengalaman tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, apa yang sudah dilakukan. Termasuk juga bagaimana menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak dan keluarga. Ini luar biasa menjadi pengingat buat kita semua, terutama yang sudah memiliki keluarga dan sudah memiliki anak, untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak sejak dini ya tentunya. Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sih, ini dari Nafisa Dava ya, Mbak Nafisa Zaf. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang bahwa sampah itu tidak baik bagi bumi dan kesehatan? Karena banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Ya, silakan siapa kira-kira yang mau. Iya boleh saya apa namanya kasih tips sedikit ya Pak ya. Ya, silakan. Mungkin kalau dari apa namanya, ya sekarang juga orang udah mulai ini sih, nggak cuma anak-anak yang mereka sudah melek media ya. Jadi melek media itu mungkin sekarang suka ada video-video viral itu. Kalau nggak salah bulan Oktober 2020 itu pernah ada orang yang buang sampah di pinggir Kalimalang, ya. Jadi ada mobil yang apa berhenti di pinggir Kalimalang, terus dia ngeluarin sampah 4 plastik besar gitu. Padahal Kalimalang itu adalah sumber air minum. Air minum ya, saya bilang air minum itu sumbernya air PDAM gitu, buat Karawang, Bekasi, sama Jakarta. Nah, dia buang sampahnya ke situ gitu. Nah, yang seperti itu mungkin kalau seandainya pas muncul berita-berita seperti itu, atau misalnya foto yang tadi tuh yang saya tunjukkan ya, apa yang terjadi di sekitar kita, itu mungkin bagus untuk ditunjukkan ke orang-orang yang masih belum sadar lingkungan gitu. Oh ini loh, apa namanya, itu ada di depan mata kita gitu. Orang buang sampah ke kali, atau misalnya kemudian kalinya penuh dengan sampah, itu apa kan ridiculous banget gitu. Apalagi kalau saya yang di Bekasi pernah ada
Kali Bahagia, namanya Kali Bahagia ya di Kabupaten Bekasi. Namanya Kali Bahagia, tapi di situ sepanjang 1,5 kilometer itu isinya sampah semua gitu. Karena orang banyak yang buang, mungkin yang buangnya nggak yang rumahnya di situ gitu, tapi yang buangnya rumahnya di hulu, kemudian kan sampah itu ke arah hilir. Jadi kan ada hukum alam ya, misalnya seperti lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh. Jadi kalau seandainya di dalam airnya ada sampah, ya sampahnya ikut mengalir sampai jauh gitu. Kalau saran saya sih boleh dikasih lihat itu video-video atau misalnya foto-foto yang mungkin itu bisa lebih mudah untuk membuat orang lebih sadar gitu. Itu mungkin Pak Qodir. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan Mbak Hendri atau Teh Karin? Sebetulnya tadi sudah dijelaskan juga sebagian ya sama Mbak Hendri bagaimana visualisasi. Jadi perlu tadi memang seperti sampaikan Bu Roro tadi bahwa orang-orang itu perlu ada visualisasi, menyaksikan sendiri apa sih yang terjadi ketika lingkungan itu rusak ya. Kemudian salah satunya tadi yang sudah divisualkan oleh PowerPoint yang dari Mbak Indri tentang atau dari Bu Roro tadi ada kura-kura yang terjepit sampah, yang ada anjing laut tertutup plastik dan sebagainya. Itu mungkin bisa lebih mengena bahwa rusaknya lingkungan itu merusak juga ekosistem yang ada. Tapi boleh kalau ada yang menambahkan, silakan Mbak Karin atau Mbak Indri. Ya, kalau dari saya sendiri, mungkin kalau secara praktek langsung ya, saya di sini belum jadi aktivis lingkungan ya, tapi kalau buat saya sendiri, saya rasa acara-acara seperti ini harus tetap sabar, digigihkan dan dikuatkan gitu ya, karena memang agak menantang untuk menyampaikan tentang isu-isu seperti ini gitu ya. Saya sendiri bisa memperhatikan dari mulai respon tema-tema seperti ini di media sosial gitu, antara memposting kegiatan dengan tema seperti ini dengan memposting kegiatan dengan tema yang lain gitu, itu responnya beda gitu, karena mungkin orang bayangannya sudah seperti yang udah berat duluan ya, bahkan sampai ada yang langsung ngomong ke saya nggak berani ikut karena saya udah tahu saya salah gitu. Saya udah tahu saya salah, jadi saya nggak berani ikutan dulu di brand gitu ya. Langsung merasa jadi tersangka gitu. Saya sudah tahu dia menjadi tersangka begitu. Jadi campaign seperti ini gitu ya tetap bisa digaungkan walaupun mungkin berproses gitu, walaupun mungkin yang tersentuh baru sekian gitu. Tapi ketika ini terus digulirkan, terus dikampaignkan, insya Allah moga-moga akan terdengar ke orang-orang sekitar gitu. Sesederhana sebetulnya membagikan info kegiatan pun bisa dilakukan ya. Boleh jadi dia tidak ikut di kegiatan itu hari ini, tapi boleh jadi dia akan ikut di kegiatan berikutnya. Kemudian terakhir ini mah hanya dari saya pribadi ya. Kalau saya itu bagaimana caranya membuat orang tua itu jadi ini mah saya ke orang tua ya. Jadi waktu itu ada mertua datang gitu ya. Menjelaskan proses itu menjadi sesuatu yang lebih mudah dan bertahap gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau buat kita yang sudah lama gitu ya, mungkin kita ngerasanya biasa saja karena itu menjadi bagian dari kehidupan kita gitu ya, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi bagi orang luar gitu ya, mungkin boro-boro mengolah sampah gitu. Memilah aja tuh repot gitu. Aduh udah makan kayak tadi tuh kan diceritain sama Mbak Indri ya. Aduh repot banget ya, harus dipilah ininya yang organiknya, kemudian sampai di rumah harus ada beberapa wadah sampah gitu ya, karena proses pemilahannya berbeda. Nah pada saat mertua datang begitu ya, membantu mereka itu memahami bahwa insya Allah sebetulnya kalau dijalani proses ini mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita ketemuan sama teman atau apa ya, kita menunjukkan cara kita mengelolanya itu, kita perlihatkan dulu yang mudah-mudah dulu gitu. Ibaratnya sama aja kayak kita kalau ngajakin orang berislam ya. Ngajakin orang berislam itu kan nggak ujuk-ujuk kita
kita ngajakin dia tahajud 1 jam dalam 1 malam gitu ya. Tapi kita ngajakin yang mudah-mudah dulu. Apa sih yang mereka kira-kira bisa lakukan? Oh, orang ini senangnya sedekah. Oh ya udah, kita ajakin dia buat sedekah gitu ya. Sama juga dengan dalam pengelolaan sampah. Mungkin nggak langsung kita ngajakin dia itu langsung memilah tadi ya, tapi kita misalnya nggak memilah itu udah basic banget sebetulnya ya. Kita nggak langsung ngajakin mereka untuk mengolahnya, tapi minimal misalnya memilah gitu kan ya. Oh mungkin nih apa namanya, ada Pak apa di sini ada namanya Mang Uri. Mang Uri ini suka mulung sampah loh gitu ya. Bagus juga kalau kita bisa misahin sampah yang bisa dia pulung. Jadi misalnya mulai dari yang paling gampang kayak gitu. Yang paling gampang misalnya misahin botol, misahin kardus, misahin apa yang kira-kira akan dipulung. Nanti itu udah konsisten di sekitaran masyarakatnya, kita nambahin lagi gitu. Oh ini yang pemulungnya udah beresnya gimana, kemudian kalau kita bikin apa lagi. Jadi mungkin prosesnya bertahap ya. Boro-boro kita mau mengubah masyarakat untuk mengubah pola hidup mengelola sampah gitu ya. Mau ngajakin orang buat sholat aja kan butuh waktu ya. Mau ngajakin orang buat ngaji aja butuh waktu. Padahal itu tuh sesuatu yang fundamental gitu dalam kehidupan. Nah, apalagi ini berkaitan dengan akhlak. Sementara akhlak kita kepada alam itu kan udah masuk yang kesekian. Jadi memang kita buat mengajak orang butuh waktu. Baik, kelihatannya agak sedikit terganggu nih koneksinya. Namun demikian, terima kasih ini Teh Karin. Agak terputus tuh. Mungkin terganggu koneksinya. Mbak Indri barangkali mau menambahkan, silakan. Saya mungkin Pak Qodir mau menambahkan sedikit aja. Ya. Bahwa di Indonesia ini gambaran apa ya, sosioekonominya itu sangat beragam ya, dan menurut penelitian dan juga yang saya amati gitu ya di lingkungan komplek perumahan kami aja, bahwa mengajak ke orang untuk memilah sampah atau belajar hidup minim sampah itu juga sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan sosial mereka gitu, dan khususnya ekonomi ya, karena misalnya di RT kami bukannya bilang kita lebih mapan ya, tapi memang ya kelihatan gitu warganya itu lebih mapan, punya pekerjaan semua gitu ya, dan rumah-rumahnya juga dibanding RT-RT lain itu yang kelihatan gitu ya lebih sedikit lebih bagus gitu dari RT lain, dan mengajak warga di sini pun lebih mudah gitu, mengajak warga di sini untuk memilah sampah gitu ya. Ini belum mengkompos ya, memilah sampah anorganik gitu. Bekerja sama dengan bank sampah gitu ya, mereka dengan senang hati gitu ingin ikut serta, walaupun nggak semuanya bisa ikut memilah, tapi antusiasnya itu ada gitu ya. Cuman kalau kita share ini dengan RT-RT lain itu belum tentu mereka tertarik, karena yang masih mereka pikirkan adalah kita mau makan apa besok gitu ya. Ini uang untuk beli makanan buat besok aja belum ada gitu ya. Ini udah mikirin memilah sampah. Jadi memang kondisi ekonomi di Indonesia itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau kita memang punya link network teman-teman gitu ya, atau tinggal di lingkungan yang sudah lebih mapan, mungkin kita bisa mulai dari situ gitu, mengajak ya untuk peduli sampah dari orang-orang sekitar kita. Mungkin akan lebih mudah gitu untuk mereka untuk bisa ikut serta gitu ya. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah tersambung lagi nih Teh Karin, tadi sempat terputus. Nah, sebelum nanti ada yang menambahkan, ini saya ingin sampaikan ada beberapa yang sudah menyampaikan di grup chat bahwa ada yang sudah mulai mengajarkan anak buang sampah pada tempatnya. Itu ya dari Bu Susi. Alhamdulillah. Ya memang dari yang mudah dulu tadi dikatakan oleh Teh Karin, atau ya kita contohkan dulu ya. Alhamdulillah itu sudah mulai buang tempat sampah, juga sudah bagus. Ada yang sudah mulai memilah sampah nih Mbak
Kusuma Hapsari memilah sampah plastik, tapi yang sampah basah belum dipilah ya. Atau juga kadang-kadang dia kalau lihat orang buang sampah sembarangan, mau menegur tapi nggak berani ya, karena memang nggak kenal. Nanti kalau ditegur dia bisa marah-marah itu kalau. Tapi namun demikian, alhamdulillah sudah banyak yang sudah mulai paling tidak diri sendiri, kemudian anak-anak ya, anak-anak. Nah, mungkin ada tambahan tadi Bu Roro. Kalau saya sedikit menangkap tadi yang disampaikan Mbak Indri, itulah menjadi salah satu concern juga dari Sri Foundation, bahwa ketika kita mengelola sampah, mengelola bank sampah atau apapun namanya, maka uang-uang yang terkumpul dari pengelolaan sampah itu bisa membantu masyarakat yang kekurangan ekonominya. Sehingga dari situ nanti selain kita memberikan bantuan, juga memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi kita melakukan pemilahan sampah, kemudian mengelola sampah, tapi ujungnya adalah kita bersedekah untuk masyarakat yang tidak mampu, sekaligus memberikan edukasi kepada mereka. Mereka terbantu dengan kita berikan bantuan dari hasil sampah yang kita kelola. Di sisi yang lain juga kita memberikan edukasi, dan kalau bisa lebih dalam lagi itu memberikan advokasi, membantu lagi dari aspek yang lainnya kepada mereka melalui lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita, apakah melalui pemerintah daerah atau lembaga-lembaga swasta. Saya pikir itu ya, jadi ini menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik. Sudah pukul 2:58, masih ada sisa 2 menit sebagai akhir dari pertemuan kita. Kita berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement ya, pernyataan penutup untuk Zoom meeting sore hari ini. Silakan mulai dari Teh Karin ya, Teh Karin dulu yang dari pembicara terakhir. Ya, kalau dari saya closing statement-nya saya minjem punya Mbak Indri aja tadi ya. Apa namanya, saya minjem salah satu statusnya Mbak Indri dulu, Teh Indri, saya biasa panggilnya Teh Indri sebetulnya. Apa namanya, orang mungkin suka bilang apa sih ini cuma satu kantong kresek gitu ya. Ya, tapi itu yang dikatakan oleh 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang, sehingga kemudian jumlah sampah itu kemudian menjadi banyak gitu ya. Baik, luar biasa. Lanjut ke Mbak Indri, silakan. Kalau misalnya kita ini ditanya-tanya ngapain sih kayak gini repot-repot gitu ya, kita nggak usah merasa singgung atau sedih gitu ya dengan niat baik kita. Yang penting kita tahu itu adalah niat baik, adalah sesuatu yang baik dan disukai Allah. Ya kita lakukan saja, just do it if you think it's right. Ya, Masya Allah. Ya, lanjut Bu Roro. Iya, saya mungkin itu nih mengutip apa yang di presentasi Mbak Indri, Mbak Indri yang Zero Waste Chef itu bilang, jadi lebih baik ada 1 juta orang yang berusaha mengurangi sampah dengan cara yang belum optimal daripada hanya 1 orang yang menjadi zero waste tapi cuma 1 orang gitu. Jadi nggak apa-apa. Saya cuma baru bisa nyuruh anak saya buang sampah di tempat sampah, nggak apa-apa. Saya baru bisanya milah sampah plastik, doesn't matter. Saya cuma bisanya bikin kompos gitu, nggak masalah gitu. Tapi kita semua sadar akan masalah yang ada dan kita berusaha untuk menguranginya dengan cara yang kita bisa gitu. Dan lama-lama kalau kita sudah comfortable dengan itu, insya Allah kita akan melakukan lebih baik. Tadi juga seperti di presentasi saya, don't do nothing, let's do something. Don't do it alone, but ayo ajak keluarga kita sama anak-anak kita, gitu. Insya Allah itu Pak Qodir dan ibu-ibu, bapak-bapak kalau. Alhamdulillah. Kelihatannya closing statement ini satu kesimpulannya adalah lakukan sekecil apapun yang bisa kita lakukan tanpa harus menghiraukan orang lain, apakah mereka suka atau tidak suka. Karena kecilnya yang kita lakukan sesungguhnya ketika dilakukan secara kolektif akan mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa.
sebuah hasil yang dahsyat. Ya, 1 orang tapi 1 juta, dan abaikan setiap orang lain yang tidak suka ataupun yang suka dengan yang kita lakukan. Selama Allah mencintai, kita lakukan. Baik, itu saja ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan meeting kita pada siang hari mulai pukul 1.30 tadi, 1.40 kurang lebih, sampai pukul 3:02 ini, insya Allah ada manfaatnya buat kita, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai kebaikan buat kita, dan insya Allah akan terus bertambah nilai kebaikan ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk yang lebih luas lagi, keluarga, masyarakat, dan ada di lingkungan sekitar kita. Kita akan ketemu lagi nanti pada sesi-sesi yang lain, tentu dengan topik-topik yang mudah-mudahan lebih menarik lagi. Saya pikir ini topik juga sangat menarik, bisa kita ulangi lagi dengan skup yang lebih besar lagi. Ya, mudah-mudahan bisa membawa peserta-peserta lain yang ikut bergabung, ya, sehingga kesadaran itu muncul untuk bisa mencintai lingkungan. Dari saya, Qadir, mohon maaf bila selama membawa atau mengatur acara pada sore hari ini, siang hari ini, ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan ketemu lagi, dan saya berharap kepada seluruh peserta yang ada di sini bisa mereview di Google, ya, review Google page Sri Foundation, ya. Saya sudah share di ruang chat, jadi bisa direview di sini. Silakan memberikan review, tidak ada kewajiban, silakan yang mau saja. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kedepannya. Bertanya tadi dapat souvenir. Iya, tadi yang bertanya siapa ya, tadi lupa. Ya, Mbak Nafisa Dava. Sebelum kita tutup, kita foto sama-sama, ya. Silakan boleh memunculkan videonya. Lebih khusus lagi buat Mbak Nafisa yang sudah mendapatkan, yang insya Allah akan mendapatkan souvenir menarik dari Sri Foundation. Mana nih? Iya. Alhamdulillah. Yang lain. Baik. Nggak apa-apa, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar, kita masih menunggu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi masih ada yang muncul. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Ya. Baik, kita akhiri Zoom meeting kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan para peserta semuanya. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, kita istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita tutup dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Sama-sama, makasih Mbak Rodo. Ya.